Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Cindy Setiabudi tentunya di channel GS Explore teman-teman. Nah, hari ini saya akan mereview lagi tentang sebuah lagu yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis teman-teman. Nah, kalian pasti tahu dan pernah mendengar lagu ini teman-teman. Apalagi di kalangan Jawa Barat teman-teman. Di daerah Jawa Barat lagu ini sangat populer ya teman-teman. Karena sering dinyanyikan oleh anak kecil teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan untuk pembahasan sebuah lirik lagu yang selalu dikaitkan dengan hal mistis, saya mohon dengan sangat kepada kalian semua untuk bantu support channel ini teman-teman. Bantu perkembangan channel ini, bantu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman. Kalian bisa dengan caranya klik tombol subscribe di sini dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi lebih lanjutnya lagi teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalkan ini tembus 4000 jam tayang, 1000 subscriber, saya akan melakukan live streaming di channel GS Explore. Jadi kalian bisa leluasa untuk bertanya-tanya tentang hal-hal yang bersangkutan dengan hal mistis ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita gas kuy. Oke teman-teman, mendengarkan lagu bagi sebagian orang adalah cara menghibur diri untuk menghilangkan bosan. Di sisi lain, lagu yang sudah familiar di telinga ternyata ada beberapa yang dikait-kaitkan dengan hal kejadian aneh, bahkan misteri teman-teman, misterius ya. Bagi yang bermukim di daerah Jawa Barat atau Sunda ya teman-teman, tentu pasti hafal dengan lagu ini teman-teman. Mengingat lagu ini sudah ada sejak lama hingga saat ini lagu tersebut masih kerap dinyanyikan oleh banyak orang, terutama anak-anak. Nah, lagu anak-anak memang selalu terdengar ceria baik dari liriknya maupun dari aransemennya. Musik termasuk sebuah lagu anak-anak ini teman-teman. Lagu ini cukup populer bagi orang-orang Sunda, mungkin yang di daerah Jawa Barat ya, khususnya Jawa Barat. Karena orang Sunda itu dari Jawa Barat ya teman-teman dan Banten. Nah, teman-teman, lagu ini populer ketika dijadikan dijadikan sound di salah satu film horor, teman-teman. Jadi lagu ini populer pada masanya. Nah, kalian pasti tahu dengan judul lagu ini. Kalian pasti pernah mendengar dengan lagu yang berjudul Boneka Abdi. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh untuk melakukan pembuktian apakah lagu ini untuk pemanggil hantu atau bukan, kita harus cari dulu pembahasannya. Kita harus cari dulu asal usulnya lagu ini tuh dari mana gitu kan. Jadi kita akan melakukan pembuktian juga nanti di sebuah bangunan terbengkalai, bahkan di tempat-tempat angker kita akan putar lagu ini teman-teman. Cuma untuk saat ini kan musimnya tuh saya tuh belum melakukan pembuktian yang lengser wengi juga belum ya teman-teman, karena cuacanya dan saya pun sibuk kerja ya teman-teman. Jadi saya fokus ke kerja pokok dulu gitu. Nanti kalau misalkan udah ada waktu saya akan melakukan pembuktian yang lengser wengi yang ini. Nah, ini pun belum saya lakukan pembuktian, cuma hanya untuk pembahas-bahasan aja. Kalau sudah waktu kerja saya udah lenggang, pasti saya akan melakukan pembuktian. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Lagu Boneka Abi adalah sebuah lagu anak-anak dari Tatar Sunda yang merupakan adaptasi dari sebuah lagu anak-anak dari Jerman pada abad ke-19, teman-teman. Yang di Jerman itu berjudul Henskin Klein. Lagu ini sendiri merupakan karya Franz Wiedemann yang bercerita tentang seorang remaja yang meninggalkan keluarganya untuk berkelana ke seluruh dunia, lalu kembali pulang kepada keluarganya sebagai seorang laki-laki yang sudah dewasa, teman-teman. Nah, ini tuh ternyata dari Jerman, teman-teman. Lagu ini tuh dari Jerman yang diciptakan oleh Franz Wiedemann. Tapi kenapa bisa liriknya itu bisa jadi bahasa Sunda ya teman-teman? Kita cari tahu aja ya teman-teman. Karena jangan sampai lagu yang tidak ada hal mistisnya
bahkan dijadikan sebuah hal mistis gitu teman-teman. Jangan sampai, contohnya lah, lagu Lengser Wengi yang kemarin saya bahas itu tidak ada maknanya untuk pemanggilan hantu, melainkan untuk mengusir setan. Dan di sini pun, tapi saya belum tahu ya ini apa artinya itu kayak gimana. Kita cari tahu aja ya. Kita cari tahu dulu aja. Apakah benar ada sebuah lirik yang untuk memanggil hantu atau tidak? Oke, kita lanjutkan dulu aja ya. Lagu ini kemudian meraih kepopuleran yang luar biasa dan dibuatkan versi pendeknya untuk dinyanyikan anak-anak saat pelajaran menyanyi di taman kanak-kanak. Cerita lagu ini pun berubah menjadi bercerita tentang seorang anak kecil yang akan pergi namun memutuskan kembali pulang setelah ibunya mulai menangis. Selain bahasa Sunda, lagu ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Little Hands. Little Hands. Jadi, selain dari Sunda pun teman-teman ternyata lagu ini pun diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi lagu ini pun berasalnya dari Jerman. Dari Jerman jadi bahasa Sunda dan sekarang ada lagi judulnya tuh Little Hands dari Inggris. Bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, anehnya dalam versi Sunda makna dari lirik melenceng jauh berbeda dari versi Inggris yang masih memiliki makna yang sama seperti versi Jerman. Melenceng katanya teman-teman. Tapi kalau bahasa Jerman saya nggak tahu ya. Mungkin kalian bisa baca-baca nanti di sumber linknya ya. Nanti saya sama saya dicantumkan sumber linknya. Jadi kalian bisa baca-baca sepuasnya. Takutnya saya asal arti juga ya teman-teman. Nah teman-teman. Terus di sini juga lagu ini juga sampai ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia teman-teman. Oh jadi lagu ini tuh dari Jerman dibawa oleh orang-orang Eropa pada masa kolonial Belanda ke Indonesia. Jadi benar-benar sejarahnya itu cukup panjang juga ya teman-teman, dari Jerman dibawa sama orang-orang Eropa ke Indonesia. Bahkan Inggris pun membuat lagunya, judulnya Little Hands tadi. Terus kalau di Sunda, di Indonesia itu judulnya Boneka Abdi teman-teman. Ternyata ini prosesnya pun cukup lumayan panjang ya. Tidak langsung masuk ke siapa penciptanya. Gitu teman-teman. Orang-orang Indonesia khususnya orang Sunda yang mendengar mungkin hanya meniru nadanya saja. Sementara untuk liriknya mungkin merupakan karangan-karangan mereka yang tidak mengerti bahasa Jerman. Oke teman-teman. Jadi menurut di sumber yang saya baca ini melenceng jauh katanya dari versi aslinya ke versi Sunda itu. Tapi kalau sebagian teman-teman ada yang ngerti yang bisa bahasa Sunda, mungkin kalian bisa baca-baca nanti di sumber link yang saya cantumkan di deskripsinya ya teman-teman. Nah, ini adalah lagu atau liriknya ya teman-teman. Lirik lagu Boneka Abdi versi Sundanya seperti ini. Kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, saya sekarang punya sebuah boneka, tak terkira bagus dan lucunya. Saya pakaikan roknya pun bagus. Ayo silakan lihat boneka saya. Apakah dalam makna lagu ini atau dalam lirik lagu ini, apakah ada berkait-kaitkan dengan hal mistis atau tidak teman-teman? Bahkan di sini pun tidak ada sama sekali lagu
lirik lagu yang dikait-kaitkan dengan hal mistis. Tidak ada lirik lagu yang untuk pemanggil hantu. Tapi kenapa setelah ini ke Indonesia, bukan setelah ke Indonesia ya teman-teman, setelah dijadikan salah satu sound, kenapa ini jadi lagu horor gitu? Padahal ini lagu anak-anak yang sangat ceria, yang sedang memainkan boneka, bisa dibilang seperti itu. Kan itu sangat melenceng jauh kalau kata saya. Kenapa harus dijadikan dan dikait-kaitkan dengan hal mistis? Padahal di sini maknanya pun tidak ke hal mistis itu. Bahkan melainkan seorang anak kecil yang sedang memainkan boneka, yang memakaikan rok kepada boneka itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau sekarang itu saya sudah jarang ya. Mungkin teman-teman juga sudah jarang mendengar lagu ini yang selalu dinyanyikan oleh anak-anak. Kalau zaman dulu pasti ini dinyanyikan oleh anak-anak. Tapi kenapa sekarang itu malah dijadikan ke hal-hal mistis gitu teman-teman. Itulah yang sayanglah teman-teman. Ini itu lagu untuk anak-anak gitu kan. Nih, sekilas tidak ada yang mengerikan dari lagu anak-anak tersebut. Bahkan nyaris tidak ada hal yang menyeramkan yang dikandung dan dari lirik lagunya. Makna lagu pun cenderung riang dan gembira. Cenderung riang dan gembira. Tidak ada hal mistis. Lalu kenapa sekarang jadi hal mistis, teman-teman? Pada awalnya lagu ini mulai jadi lagu menyeramkan kala muncul dalam film horor sebagai latar kedatangan hantu. Nah, itulah teman-teman. Tetapi kalau misalkan tadi kalian perhatikan dalam arti-arti atau lirik sebuah lagunya, itu tidak ada sama sekali unsur-unsur horornya, teman-teman. Tidak ada unsur mengerikan, teman-teman. Tapi kenapa sekarang itu malah dijadikan ke hal-hal gaib? Teman-teman gini ya. Kalau misalkan mengandung hal mistis itu boleh dikatakan dengan hal-hal mistis. Tetapi kalau misalkan kandungannya tidak ada hal mistis, tolonglah jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal dalam hal-hal horor ya teman-teman. Karena apa? Apalagi ini adalah lagu anak-anak ya, buat anak-anak bermain dengan bonekanya gitu kan. Soalnya di sini pun tidak ada sama sekali makna dari horornya. Tadi saya sudah nyanyikan ya teman-teman lagunya itu. Dan alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa. Atau ini senter goyang, tripod goyang, batunya goyang, cincinnya goyang, tidak ada terjadi apa-apa. Karena memang ini bukan untuk pemanggilan hantu. Dan ini pun bukan untuk pemanggilan arwah-arwah, bukan. Jelas sampai di situ ya teman-teman. Mungkin pembahasan lagu ini cukup sampai di sini teman-teman. Karena mungkin saya juga akan melanjutkan lagi tentang lagu-lagu yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis teman-teman. Jika kalian merekomendasikan sebuah lagu horor, silahkan kalian komen di kolom komentar GS Explore. Nanti saya akan melakukan pembahasan dan saya mencari tahu tentang lagu itu dari mana asal usulnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa bantu perkembangan channel GS Explore dengan cara klik subscribe dan klik notifikasi atau loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Mohon bantu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kepada teman-teman semua. Kalau kalian menonton video ini, mohon dengan sangat jangan di skip teman-teman. Ya, mohon bantu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jika memenuhi syarat dan sudah 1000 subscriber, saya akan melakukan live streaming dan melakukan pembuktian di channel GS Explore. Oke, sehat selalu, murah rezeki, panjang umur buat teman-teman semua. Jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan karena sehat itu mahal teman-teman. See you next time bersama saya Cindy Setiabudi tentunya di channel GS Explore. Gas, kuy.